Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali saya ajak Anda ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung, dan apa boleh buat kita mesti ngomongin lagi soal hak angket sampai bosen-bosen deh kalau ngomongin hak angket, karena ini penting. Saya kira nggak bosen lah kalau penonton kita ya, Bung Rocky, karena memang penonton kita secara umum mendorong hak angket gitu. Dan yang menarik ini perkembangan terbaru, ternyata Nasdem itu sudah mulai mengumpulkan tanda tangan di fraksinya ya, di fraksi Nasdem sudah mulai kumpulkan tanda tangan untuk hak angket. Dan kemudian yang menarik kali adalah Sahroni, itu bendahara umum Nasdem, itu ngajak partai-partai pendukungnya Pak Prabowo untuk ikut tanda tangan hak angket. Ngapain mesti takut? Karena ini katanya kan kalau benar ini justru melegitimasi kekuasaannya Pak Prabowo kalau Pak Prabowo nanti dinyatakan menang sebagai presiden gitu. Saya kira itu ide yang benar dan FNN juga mendorong itu tuh. Karena Mm-mm. ini hak angket ini bukan sekedar soal-soal teknis pembuktian, ini Mm. soal menerangkan pada publik bahwa adalah hak publik untuk mengetahui proses awal pemilu itu sampai akhirnya real count itu diucapkan. Jadi tetap angket ini semacam pendidikan politik, satu kurikulum yang bagus betul yang harusnya diikuti oleh semua partai kan. Mm-mm. Supaya nanti satu waktu nanti mungkin setelah Oktober netizen kemudian mulai tenang, akademisi mulai memahami apa yang sudah terjadi, lalu diterangkan di situ bahwa oh bahkan Pak Prabowo sebetulnya mendorong angket itu supaya Mm-mm. ada pendidikan politik dan Mm-mm. mungkin juga Megawati pada akhirnya tidak mau ikut, tetapi udah ada Nasdem dan PKS misalnya. Kan itu cuma butuh dua partai kan untuk dapat Mm-mm. 25 suara itu. Dan Mm-mm. Megawati akan dihukum oleh publik, oleh sejarah kan. Mm-mm. Jadi justru Gerindra itu bisa dapat poin. Karena kalau Gerindra udah yakin dia menang, ya udah nggak usah takut kan. Justru Mm-mm. dengan cara itu Prabowo menunjukkan diri sebagai negarawan. Kami bersedia untuk diperiksa sebetulnya bukan karena kami menghindar, tapi kami ingin supaya semua orang merasa bahwa kemenangan kami itu betul-betul datang dari pilihan publik, bukan pilihan Jokowi. Kira-kira begitu. Ya, 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 Kan ya. sebetulnya kita mau bilang pilihan Jokowi, kan orang menuduh bahwa Prabowo Ya, itu menang karena dielulukan oleh Jokowi. Kan itu nggak betul, bagus dong kan. betul. Prabowo ketika jadi presiden akan dianggap sebagai boneka Jokowi. Jadi justru angket ini sangat bermanfaat justru pada Gerindra tuh. Ya, ya, ya. Idealnya memang memang begitu ya, Bung Rocky. Dan juga kita ingatkan sebenarnya secara politis juga itu akan menguntungkan buat Pak Prabowo, karena kalau tidak tetap bayang-bayang itu bahwa Prabowo disetir oleh Pak Jokowi, bahkan kemudian kalau realitasnya memang seperti itu kan itu nggak bagus banget buat Pak Prabowo. Sekali-kali jadi presiden masa jadi bonekanya Pak Jokowi. Dan ini akan jadi berita baik buat dunia internasional. Prabowo akan keliling dunia pasti karena Mm-mm. dia memang berupaya untuk mengembalikan Indonesia dalam kejayaan politik paling nggak di Asia. Dan lebih lagi dari itu ada upaya untuk memamerkan pada dunia bahwa telah datang satu era di mana demokrasi betul-betul hendak diucapkan kembali dengan cara yang sangat jujur. Jadi kalau Prabowo dorong itu, justru internasional akan sangat welcome. Dan orang-orang yang mungkin masih sinis pada Prabowo merasa bahwa Prabowo akan melemahkan kembali demokrasi itu. Ternyata tidak tuh. Bahkan Prabowo memulai satu tradisi bahwa dia yang dituduh memperoleh imbas keuntungan dari Jokowi bahkan bersedia untuk diperiksa. Kayak itu semacam kesatriaan apa namanya itu Ya, ya, sikap 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 kesatria lah, ya. ya sikap kesatria sebetulnya kan. Jadi saya kira penting juga kita mulai meminta Pak Prabowo untuk datang mengatakan bahwa kami memang mendorong itu karena itu adalah hak rakyat. Lepas dari kami menang apa kalah, tapi kami ingin supaya Gerindra itu diingat sebagai partai yang dipilih oleh rakyat. Dan legitimasi itu datang bukan karena perhitungan real count, tetapi pada kembalinya persepsi rakyat bahwa angket itu betul-betul digunakan untuk membedah anatomi politik kita kan. Kan angket ini adalah hal yang sudah berkali-kali kita lakukan di zaman Pak SB itu ada angket soal apa namanya itu Oh, Senturi. Senturi, Mhm. Ya. ada angket soal pada zaman Gus Dur. Brunei dan Pulau Gate gitu ya. Iya, jadi Oh. ini hal yang biasa yang memungkinkan kita dilihat oleh internasional justru sebagai negara demokrasi yang sudah terbuka. Kan Hmm. itu sebetulnya juga untuk memuluskan Pak Prabowo untuk deal dengan investor asing kan. Kan Hmm. investor asing akan anggap kalau Prabowo betul-betul menang dan menang itu legitim, maka bagi investor asing udah selesai, tidak mungkin ada lagi instabilitas di pemerintahan yang akan datang. Nah, justru itu
sangat berguna sebetulnya Prabowo mendahului opini publik bahwa dia betul-betul kesatria dan minta untuk dipercepatlah angket itu supaya nggak ada lagi gangguan ketika Prabowo menyusun kabinet. Ya, oke, ini poin ini yang menarik ya. Saya ingin nanti dalami karena bagaimanapun juga kedekatan Anda dengan Pak Prabowo. Saya ingin pengenalan Anda itu seperti apa sih Pak Prabowo dalam demokrasi. Tapi sebelum itu, tentu saya ingin bertanyakan pada Anda juga. Tapi kan begini Bung Rocky, kalau kemudian berujung hak angket dan kemudian dibongkar semua dan kemudian ternyata terbukti bahwa Pak Jokowi melakukan pelanggaran-pelanggaran dan melanggar konstitusi dan kemudian berujung pemakzulan, katakanlah atau tidak berujung pemakzulan, tapi memang Pak Jokowi dinyatakan bersalah. Terus kemudian kan tentu dampaknya terhadap hasil pilpres dong. Dan ini juga pasti akan merugikan Prabowo. Bagaimana Bung Rocky? Apakah kemudian ada bisa semacam apa ya katakanlah dalam tanda politik deal gitu ya antara partai-partai oposisi dengan Prabowo untuk menyatakan bahwa oke, kita lokalisasi lokalisir bukan lokalisasi lagi kita lokalisir persoalannya pada hanya pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi gitu. Saya kira itu masuk akal karena bagaimanapun Prabowo juga mungkin mulai berhitung walaupun nggak dia ucapkan bahwa saya menang 58%, tapi partai saya kok cuma 13%. Ya itu dia, ya kan. Kan itu juga pertanyaan, kok gimana ya? Jadi jangan-jangan juga Prabowo merasa bahwa ini diatur sedemikian rupa supaya partainya lemah, dia presiden, tetapi partai yang kuat nanti bukan Ya. Gerindra, supaya ada perimbangan kekuasaan. Kan itu pasti dicurigai juga kan. Jadi sebelum kecurigaan ini muncul, saya kira Prabowo sebagai seorang yang pernah diperiksa di Dewan Kehormatan Militer dan dia datang dengan gagah berani di situ, lalu pangkatnya dilepaskan, dia juga bisa bilang saya pernah mengalami hal yang lebih tragis. Kalau itu di kalangan militer itu artinya semacam sidang etik yang membuat kehilangan keperwiraan sebetulnya itu. Bukan sekedar pangkatnya yang hilang, tetapi etos keperwiraan. Nah sekarang ada kesempatan Prabowo mengatakan kalau cuma soal angket saya juga akan datang ke depan DPR untuk bahkan mendorong supaya angket itu berlangsung, supaya diketahui publik bahwa keperwiraan saya tidak berhenti hanya karena satu peristiwa di 98 misalnya kan. Kan itu sebetulnya satu rentetan upaya untuk mengembalikan figur Prabowo sebagai warga negara yang taat hukum, taat pada aturan-aturan peradaban dan punya potensi untuk dianggap sebagai pemimpin yang jujur yang memulihkan kembali kemartabatan dia sendiri yang selama ini digosipkan terus, ini pelanggaran HAM atau dituduhkan terus, dibully terus. Jadi ini sebetulnya forum untuk purgatorio tuh, apa namanya? Kalau kita baca Dante Alighieri, jadi semacam penyucian sebetulnya, penyucian dari segala macam gosip kan. Jadi sangat bagus bahwa forum angket ini bagi Prabowo adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya perwira dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang dituduhkan pada saya akan buktikan, atau dengan kata lain saya tidak akan lari dari kejaran pertanyaan-pertanyaan itu. Dan orang tahu bahwa kalau itu terjadi Prabowo justru dapat poin, dia dapat legalitas karena mungkin real count akan mengarah pada dia juga dapat legitimasi. Sementara Jokowi tetap akan dianggap sebagai mastermind belakang itu kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat mending ketegangan antara Prabowo dan Jokowi diselesaikan di angket. Karena tetap kalau angket ini tidak bisa menghasilkan klarifikasi, maka Jokowi tetap akan dianggap sebagai orang yang berbuat curang dalam politik, sementara Prabowo akan disangkutkan bahwa dia menerima impact kecurangan dari Jokowi kan. Kan angket ini sasarannya Jokowi bukan Prabowo. Iya. Saya kira ya Bung Rocky nggak perlu nunggu sampai Pak Prabowo dipanggil oleh pansus angket katakanlah begitu ya. Dengan Gerindra mendukung itu saja, itu sebenarnya selesai itu persoalannya Pak Prabowo dan Gerindra itu. Saya kira betul itu. Satu kalimat aja, oke kami tidak akan menghalangi misalnya angket itu. Itu nggak usah mendukung, kami tidak akan menghalangi. Dan kita minta juga supaya publik mengerti bahwa ini belum selesai, tapi bahkan real count belum selesai. Kami ingin dorong kejelasan dari proses pemilu ini, bukan hasilnya, proses pemilu itu. Dan bahkan mungkin kami mendorong juga Presiden Jokowi memberikan semacam address pertama tuh untuk menanggapi kan. Jadi sebetulnya dengan siksak atau dengan diplomasi itu orang akan lihat bahwa Prabowo lega untuk mengatakan bahwa saya tidak terlibat di dalam dirty vote itu tuh. Dan orang tuh akan ambil kesimpulan kalau begitu dirty hand-nya siapa, dirty man-nya siapa, itu urusan belakangan kan. Yang penting kegamangan ini dipecahkan dulu. Karena tetap orang merasa bahwa ya Gerindra kenapa nggak mau dorong angket, berarti ada sesuatu dong. Kan itu dengan mudah kan. Walaupun diklaim terus oleh
apa namanya, punakawan kami udah menang. Iya, aku menang itu di dalam upaya untuk menutupi kejahatan, akhirnya begitu kan. Mhm. Jadi bagi saya sangat bermartabat kalau Gerindra ikut mendorong itu, dan pastikan bahwa Gerindra itu menang bukan karena cawe-cawenya Jokowi itu. Ya. Tentu saja ada faktor Jokowi yang dari awal berupaya untuk menghadirkan Gibran ke dalam politik. Ya udah, itu soal yang akan juga dijadikan sebagai alasan untuk menguji apakah proses politik ini dari awal curang atau hanya sekedar masalah perhitungan statistik yang disebabkan oleh mesin-mesin perhitungan itu yang mengalami masalah. Kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa Jokowi memang akan dipersoalkan. Kenapa Anda sebagai presiden yang seharusnya dalam etika politik membela partai Anda, kenapa Anda tidak membela PDIP? Justru Anda mencalonkan seorang yang bukan anggota partai partai Anda sendiri kan itu. Tapi Pak Jokowi juga bisa jawab itu kan. Ya, karena ada perselisihan dengan Ibu Mega, supaya jelaslah apa isi perselisihannya sebetulnya kan. Nah, Ya, kita mau sebetulnya ini skenario-skenario ini dibuka aja karena publik juga tahu bahwa latar belakang itu karena persoalan pribadi antara Megawati dan Jokowi. Jadi jangan persoalan pribadi Megawati dan Jokowi berimpact pada presiden baru, yaitu Prabowo nanti. ya, oke. Nah, ini saya kemarin ini menyimak ya pidatonya Pak Prabowo dalam forum di Bank Mandiri ya, dan di situ beliau menggunakan bahasa Inggris kan begitu, dan tapi intinya pernyataannya Pak Prabowo itu adalah bahwa dia mengakui bahwa demokrasi Indonesia itu melelahkan, berantakan, dan juga sangat mahal. Saya kemudian merenung, apakah ini semacam proses semacam penyadaran gitu dari Pak Prabowo bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi maksud saya mungkin diam-diam gitu ya, dengan saya ingin mengkonfirmasi pengenalan Anda terhadap watak Oke. demokrasi dari Prabowo ya. Apakah itu juga semacam mulai dia di dalam saat merenung sendirian, kemudian dia merenungkan kembali, bukan ini sebenarnya jalan demokrasi yang gue inginkan lah kira-kira. Saya kira iya tuh, sepengenalan saya kalau saya bercakap-cakap dengan Pak Prabowo itu ada semacam ada dua bahasa pada beliau tuh. Mm-mm. Satu adalah memastikan bahwa yang dia ucapkan itu datang dari kejujuran tuh. Mhm. Dan yang kedua, dia ingin supaya pengetahuan dia tentang demokrasi itu dimengerti oleh publik. Kan Mhm. tetap Pak Prabowo ingin jadi tokoh demokrasi di Asia tuh. Dan diam-diam sebetulnya ada persaingan antara Prabowo dan Anwar Ibrahim. Siapa yang akan jadi tokoh Asia sebetulnya? Dan persaingan itu dulu persaingan antara Soeharto dengan Mahathir. Mahathir Muhammad itu Mhm. kan. Soeharto dengan Lim Kuan Yew. Mhm. Sebetulnya tuh yang sering diterangkan bahwa ini jenis otoritarian Asia itu. Nah, sekarang Asia terbuka dan demokrasi tumbuh di Malaysia dan figurisasi itu tiba pada Anwar Oh, Ibrahim. betul. Tentu kita ingin ada juga tokoh dari kita yang dari Indonesia yang bisa jadi tokoh Asia tuh. Nah, satu-satunya yang ada di depan mata kita ya Prabowo. Sebelum 2029 ada figur lain, AHY mungkin. Tetapi hanya ada Prabowo di situ. Kan nggak mungkin Jokowi menjadi tokoh sekaliber Anwar Ibrahim kan. Prabowo mampu punya kaliber itu. Nah, itu saya kira konteksnya kenapa Prabowo bicara di forum internasional dan mengatakan bahwa oke, masih ada problem dengan demokrasi kita. Jadi kita harus perbaiki itu. Kira-kira itu pesannya. Nah, saya kira hal yang semacam itu yang pesan bahwa ada watak Prabowo untuk kembali memuliakan demokrasi. Karena bagaimanapun dia pernah belajar demokrasi di negeri Barat, bapaknya adalah seorang demokrat karena memulai karir politiknya di awal-awal kemerdekaan kita tuh. Dan sekali lagi kita membayangkan bahwa refleksi mungkin kalau saya simpulkan secara singkat, Pak Prabowo merasa udah jadi presiden. Dan itu artinya dia mulai memikirkan beban dia tuh berat betul kan. Nah, refleksi itu yang memungkinkan kita minta Prabowo datang ke publik dan mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan soal angket, bahkan demi demokrasi kita investasikan sikap politik kita sejak sekarang. Dan Gerindra tidak akan menghalangi proses angket itu. Itu betul-betul akan jadi sangat pesan yang sangat diplomatis memang, tetapi ada value di situ tuh bahwa Prabowo ingin memperlihatkan sinyal bahwa dia adalah seorang demokrat. Nah, kalau pengenalan Anda seperti itu, kita jadi bertanya-tanya dong, Bung Rocky. Apa yang terjadi dengan Pak Prabowo selama ini gitu? Bergabung dengan Pak Jokowi, kemudian mengaku bahwa dia murid politiknya Pak Jokowi, dan kemudian dia juga berjanji akan meneruskan semua program Pak Jokowi. Kan sebenarnya bertolak belakang betul antara baik dari sisi latar belakang maupun cara pandang demokrasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebetulnya. Mungkin karena sama-sama berupaya untuk menghasilkan yang terbaik pada bangsa, maka
Prabowo diam-diam mungkin mulai merasa ya ada juga hal yang penting untuk diteruskan dari Pak Jokowi itu. Dan saya kira sebagai seorang prajurit yang taat pada hierarki, dia harus ucapkan itu bahwa oke, saya mengerti bahwa jalan untuk menghasilkan Indonesia bukan dengan hentakan, tapi dengan memuluskan apa yang dibikin oleh Pak Jokowi itu. Tetapi kita juga berpikir bahwa tentu kalau Prabowo ingin meneruskan Jokowi, tentu tidak semua harus dia teruskan. Dia pasti mesti memilih mana yang secara rasional didukung oleh APBN tuh. Tetapi secara psikologi memang Pak Prabowo terlalu lama berdua-duaan dengan Pak Jokowi selama pemerintahan itu kan. Iya, Jadi iya. mungkin ada semacam sinyal ya antara rasa sayang pada Jokowi dan rasa terhibur sebetulnya tuh. Kenapa Pak Jokowi dengan lega itu mengatakan hanya Prabowo yang saya pilih. Kira-kira begitu tuh. Iya, Tetapi iya. sekali lagi refleksi Prabowo tentu tidak mungkin kita anggap bahwa ya Prabowo akhirnya kesirap habis-habisan oleh Jokowi. Ya nggak mungkin lah. Iya. Bagaimanapun Prabowo punya sikap atau karakter tertentu yang berbeda dengan Jokowi itu, dan punya Ya. kemampuan untuk menganalisa masa depan yang saya kira nggak ada pada Pak Jokowi. Jadi kalau orang anggap bahwa Prabowo akhirnya jadi semacam pengikut sekte Jokowi, saya kira nggak benar tuh. Dia mungkin berupaya untuk memahami sektenya Jokowi, tapi dia sendiri akan bangun sektenya sendiri. Menarik ini penggunaan kata sekte ini ya. Jokowisme ini ya. Sekte Jokowisme namanya ini kalau menurut PSI itu, Bung Rocky. Ya. Kita balik pada keadaan hari-hari ini, kita menunggu ketegasan dari Ibu Mega sambil melihat bahwa Nasdem tetap ingin ambil langkah lebih awal sebetulnya kan itu ini kan persaingan kepribadian tuh. Tentu orang akan lihat bahwa kalau Nasdem masih nunggu Ibu Mega, itu artinya Nasdem bukan seperti yang dibayangkan bahwa mampu untuk menerobos ke depan. Kan Nasdem yang dulu selalu datang dengan terobosan karena karakter dari Pak Surya Surya Paloh. Paloh kan. Iya, iya, Jadi iya. saya kira udah betul Nasdem ambil langkah, dan tentu ada courtesy call dengan Ibu Mega. Ibu Mega nanti belakangan, Nasdem dulu yang mulai langkah itu. Dan saya Ya. kira juga diam-diam pasti ada kirim-kiriman proksi antara Nasdem, Ibu Mega atau PDIP dengan Dengan Surya Paloh. Ya. ya maksudnya PDIP dengan Nasdem, dan sangat mungkin juga Nasdem berhubungan dengan Golkar, lalu Golkar ketemu dengan Pak Prabowo, lalu ada percakapan-percakapan yang memungkinkan kita lihat bahwa demi masa depan demokrasi mestinya semua partai itu mendukung angket, bahwa nanti akan dipilah-pilah isunya itu soal nanti itu. Tetapi pintu masuk pertama mesti diperlihatkan pada rakyat kita, juga pada rakyat internasional, bahwa Indonesia ada di dalam upaya untuk membenahi kembali demokrasi. Yes, oke. Jadi sekali lagi ajakan dari Nasdem untuk partai mendukung Prabowo, yang disebut mendukung Prabowo, Bung Rocky. Menariknya itu di situ ya, bukan Prabowo Gibran. Untuk mendukung hak angket itu sebenarnya sebuah terobosan menarik, jangan dianggap bercanda. Itu soal yang serius gitu ya. Iya, itu kita bisa bayangkan ada Pak SBY di situ, ada Pak Yusuf Kalla yang Iya, iya. kemudian bikin semacam ya koordinasi kecil-kecilan lah. Kan kita Ya. selalu tahu bahwa tetap ada senior di belakang layar. Tetapi kita percaya orang seperti Pak SBY, orang seperti Pak Yusuf Kalla bisa memberi nasihat berdasarkan pengalaman mereka itu. Yes. Tentu yang paling mungkin adalah Pak SBY menasihati teman sekolahnya itu Pak Prabowo, karena tentu watak mereka itu saling mengenal tuh. Yes. Dan Pak Surya Paloh akan dinasihati misalnya oleh Pak Yusuf Kalla itu kan. Tetap kita perlu semacam wisdom dari mereka yang pernah masuk secara terlibat langsung dalam politik Indonesia, terutama SBY dan Yusuf Kalla. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita nolkan ya soal Ya, semuanya kecurangan. mari menunggu headline besok. Ya.